Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu, firman-Mu yang ada di dalam hidup kami, dan itu merupakan jaminan untuk kami terus berada di dalam ruang tahta-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mengapa hal buruk menimpa orang-orang baik? Zakaria 3 ayat 1-10. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang membeli Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedangkan malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk di antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hei imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni sang tunas, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini di dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Imam besar Yosua mendapatkan pembelaan Tuhan karena dia harus berfungsi untuk Yerusalem. Untuk kita lahir di Indonesia bukan tanpa alasan. Sama seperti imam besar Yosua hidup untuk Yerusalem, hari ini kita sebagai imamat yang rajani hidup untuk menjadi penjaga bagi Indonesia, pulau-pulau, kota-kota, dan keluarga, serta apa yang ada di dalamnya. Hal ini hanya bisa dibatalkan karena iblis punya bukti-bukti untuk mendakwa kita. Maka yang namanya hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan kesucian adalah merupakan hal mutlak supaya iblis tidak punya data untuk mendakwa kita. Ayatnya di mana? Yehezkiel 28 ayat 14-15. Kuberikan tempatmu di dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis hanya bisa menelan jika kita punya alasan yang sah menurut hukum. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa orang-orang baik ditimpa banyak masalah, mengalami hal yang buruk. Iblis menemukan hak untuk mendatangkan kehancuran. Iblis tidak bisa berbuat apapun kecuali dia menemukan bidang dalam hidup manusia yang secara hukum bisa diekspos di hadapan Tuhan ketika ia berjalan kian kemari. Jadi, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran adalah hal yang mutlak supaya iblis tidak punya kesempatan mendakwa kita. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sebagai umat tebusan yang sudah diampuni dan dibenarkan, jangan sia-siakan kehormatan tersebut supaya bisa dipakai sebagai dutanya menghadirkan realita Tuhan di bumi. Kami bersyukur buat keberadaan kami yang sangat ajaib oleh karena kuasa darah-Mu yang sudah membebaskan kami dan membenarkan kami. Dan kami berfungsi sebagai duta-Mu, sebagai imamat yang rajani. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.